Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV dimana saja Anda berada, tema ulasan kita kali ini adalah Jokam, bunglon yang takut bunglon. Membahas mengenai Jokam memang seakan tak ada habisnya. Mulai dari kefahaman takfiriyah yang kental, amalan bid'ah yang dijadikan sebagai amalan wajib seperti infak persenan, pengakuan tobat, prosesi nikah dalam, setoran kurban ke pusat, infak batu bata, dan lain-lain yang kesemuanya dijadikan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan atas dalih telah menjadi hasil jitihad amirah, meskipun secara dalil Quran hadis sangat bertentangan dan tidak berdasar. Dalam hal muamalah, mereka juga dipenuhi dengan kepura-puraan atau dusta yang dibungkus dengan takiyah bernama fatonah, bitonah, budi luhur. Saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat, menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Penyimpangan-penyimpangan itulah yang menjadikan banyak pengikut Jokam yang akhirnya tersadar bahwa ternyata selama ini mereka telah menjadi korban penipuan mengatasnamakan agama, dan akhirnya mereka memutuskan diri untuk keluar meninggalkan kelompok berpaham takfiriyah itu. Kemudian yang terakhir, untuk kita bisa dapat hidayah. Belum lama ini beberapa ulama yang baru saja pulang berguru selama puluhan tahun di Haramain mencoba berusaha memperbaiki kekeliruan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh Jokam itu. Namun mereka justru dipersekusi dan disuruh bertobat dan selanjutnya dinonaktifkan dari segala bentuk tugas pengajaran. Mereka dilarang mengajar dan menyampaikan ilmunya, sementara para jemaah pengikut Jokam juga dilarang berguru dan bertanya kepada ulama alumni Haramain itu, bahkan dilarang mengikuti kajian-kajian mereka. Jadi, sesuai amri jami, Saudara Haji Khalil Bustami, 2. Saudara Haji Abdul Aziz Ridwan, 3. Saudara Haji Abdullah Masud, 4. Saudara Haji Abdul Fatah dinonaktifkan dari semua kegiatan dan dakwaan untuk sementara waktu sambil menyelesaikan taubatnya dengan taubatan nasuha lahir batin karena Allah. 1. Tidak boleh mengajar, menjawab pertanyaan dari jamaah, titik. 2. Tidak boleh nasihat, titik. 3. Tidak boleh kurba tahfidz, titik. 4. Tidak boleh ngimami sholat, titik. 5. Tidak boleh ikut pengajian ulama 10, titik. 6. Tidak boleh ikut pengajian ulama 100. Ijtihad ini supaya diterima dengan hati ridho dan Upaya persekusi dan penonaktifan sejumlah ulama itu menyebabkan terjadinya gelombang hijrah yang cukup besar. Tidak terhitung berapa banyak pembesar dan kaum elit mereka yang memilih hijrah daripada disuruh bertobat dan dipaksa untuk tetap dalam kepahaman takfiriyah yang akut. Gelombang hijrah itu kemudian memunculkan 3 kelompok besar dalam tubuh Jokam. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengikuti jejak para ulama yang hijrah dan menyatakan dengan terang-terangan bukan lagi sebagai pengikut sekte aliran Islam Jamaah. Kelompok ini didominasi oleh para ulama, para mubalik, kaum intelektual dan para profesional yang memiliki wawasan pergaulan yang cukup luas dan mampu berpikir secara rasional, memilih
menerima informasi dengan akal sehat. Kelompok kedua adalah yang masih tetap setia dan mati-matian membela keberlangsungan jamaah Jokam. Mereka didominasi oleh orang-orang yang memiliki peranan penting dalam struktur keamiran yang terdiri dari wakil amir di daerah, penerobos pusat, atau orang-orang yang memiliki ketergantungan hidup dalam sabilillah Jokam. Ada pula orang-orang yang unyu-unyu, artinya memang tidak memiliki akses informasi selain satu arah, yakni informasi dari keamiran. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah yang masih abu-abu. Keluar tidak berani, namun hatinya sudah tidak sepenuhnya mempercayai kebenaran sekte Islam Jamaah. Kelompok ketiga inilah yang sering disebut sebagai bunglon oleh kaum Jokam. Mereka diawasi oleh intelijen Jokam dari personil Senkom. Gerak-geriknya serta tertibannya dalam mengikuti setiap kegiatan terus diawasi dan dimata-matai. Di antara tiga kelompok yang tercipta sebagai imbas dari terjadinya tsunami hijrah ini, kelompok bunglon inilah yang paling ditakuti dan diawasi oleh jajaran pengurus Jokam. Mereka terus dipantau dan diawasi. Pilihan mereka hanya dua, bolo kono atau bola kene. Sebuah instruksi yang meminta ketegasan. Kalau hijrah ya hijrahlah, dan kalau masih mau bergabung sebagai pengikut setia, ya mantapkanlah hati dan nyatakan dengan tegas. Atau istilahnya, kalau keluar ya keluar saja, dan kalau masih mau di dalam ya di dalam saja. Dan inilah yang sangat ditakuti oleh para pembesar Jokam. Kelompok bunglon inilah yang mati-matian dijaga dan dipagari oleh jaringan amir, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, desa, dan kelompok. Meskipun begitu, jumlah mereka terus bertambah dan sulit dibendung. Secara ke dalam, mereka masih menunjukkan diri sebagai orang yang masih loyal dengan Jokam. Namun secara diam-diam, mereka mengikuti kajian sunnah di luar. Keberadaan mereka sulit dideteksi, bahkan di ring satu keamiran pun ada. Sehingga jangan heran, bila tes bulanan baru selesai diprint, bahkan belum sempat dibacakan, namun justru telah menyebar di kalangan JRK. Mengerikan bukan? Sehingga hampir semua bitona dan rahasia Jokam terbongkar keluar. Siapakah pelakunya? Tentu saja para bunglon-bunglon itu. Keberadaan mereka sulit dideteksi, sehingga tidak jarang antara sesama pengurus Jokam sendiri saling mencurigai dan saling menduga-duga. Ibarat senjata makan tuan, Jokam yang selama ini dikenal sebagai ahlinya membunglon, malah dipecundangi oleh bunglon-bunglonnya sendiri. Sekilas kita napatilah sedikit bagaimana kelompok Jokam ini membunglon atau gonta-ganti kulit. Berawal dari tahun 51, ketika itu masih bernama Darul Hadis. Setelah dibubarkan oleh Pakem atau pengurus aliran kepercayaan masyarakat, lalu berganti nama menjadi Islam Jamaah di tahun 1968. Karena ketahuan menyimpang dari syariat, maka Islam Jamaah kemudian dibukukan lagi di tahun 1971 oleh Kejaksaan Agung. Namun tidak kehabisan akal, bunglon Islam Jamaah kemudian kembali berganti nama menjadi Lemkari atau Lembaga Karyawan Dakwah Islam, setelah meminta perlindungan dari Letnan Jenderal Ali Murtopo selaku Wakil Kepala Bakin dan Staf Opsus atau Operasi Khusus Kepresidenan di era Presiden Soeharto. Dengan berlindung di bawah payung Golkar, Islam Jamaah di bawah Lemkari ini kembali berkibar. Lalu pada tahun 1988 Lemkari kembali dibekukan karena masih menyimpang dan meresahkan masyarakat. Dan akhirnya pada bulan November di tahun 1990 melalui musyawarah besar yang dilakukan oleh bekas pengurus Lemkari bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, mereka kembali muncul dengan nama yang baru yakni LDII
atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Atas anjuran Menteri Dalam Negeri Rudini dengan alasan Lemkari memiliki kerancuan dengan Lembaga Karajedo Republik Indonesia. Kemudian karena dilarang mereka berubah warna, berubah baju dengan Lemkari. Lemkari dilarang lagi karena bikin resah, sering dirusak, diserbu oleh umat Islam. Dia mengganti nama dengan LDI. Dan itu adalah aliran sesat yang sebetulnya agak dirindungi oleh pemerintah karena pemerintah adalah politik. Di zaman pemilu-pemilu dulu mereka masuk Golkar dan Golkar melindunginya. Itu adalah aliran sesat yang sebetulnya agak dirindungi oleh pemerintah karena pemerintah adalah politik. Di zaman pemilu-pemilu dulu mereka masuk Golkar dan Golkar melindunginya. Dan LDI itulah yang eksis hingga saat ini. Eksis karena keahliannya membunglon, berganti nama, dan kulit organisasi. Dan kini, bunglon itu telah melahirkan bunglon-bunglon yang ahli dan sulit dideteksi. Bunglon-bunglon yang cukup meresahkan karena membocorkan semua rahasia dan bitona yang berusaha ditutup-tutupi. Ibarat sebuah manyulan besar yang sedang tersaji di depan kita, sebuah melodrama tentang sekelompok orang yang mengaku paling benar dan sah, yang selama ini mempecundangi banyak orang, namun mengaku bisa terus berkembang karena pertolongan Allah. Perkembangan dan kejayaan mereka diklaim sebagai bukti kebenaran agama, namun sejatinya mereka bisa tetap eksis bukan karena benarnya, bukan karena sahnya, tetapi karena hebat menyaru alias membunglon, berganti kulit, berganti nama. Dan kini bunglon besar itu sedang kerepotan dipecundangi oleh bunglon-bunglon kecil binaannya sendiri. Pertanda apakah itu? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Sekian ulasan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.